Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Microsoft Excel pada data-data yang kurang terformat atau masih belum terformat secara benar gitu ya. Nah, di depan saya, di layar saya ini sudah ada data penjualan spare part yang masih amburadul. Nah, mari kita benarkan. Ini datanya kan pertama-tama kita save as terlebih dahulu ya. Kita file. Nah, kita save as. Nah, save as ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk itu ya, teman-teman. Nah, di sini kan ada yang awalnya dokumennya ini awal itu berbentuk CSV. Nah, kita harus ganti terlebih dahulu menjadi Excel workbook. Ini tujuannya untuk biar rumus-rumus nanti yang akan kita masukkan pada kolom Excel itu bisa tercover dengan baik. Nah, kita ganti file namanya spare part ICT seperti ini ya, kita save. Nah, setelah save as, nah di sini ya teman-teman ada namanya. Nah, spare part ICT, lokasinya di download gitu ya. Oke, setelah ini kita akan memisahkan data. Ini kan datanya kan masih itu ya teman-teman lah, masih tergabungkan dengan adanya koma nih teman-teman. Jadi setiap kolom ini yang namanya A, B, C. Nah, ini namanya kolom. Nah, kalau 1, 2 angka-angka di sini itu namanya baris ya teman-teman. Jadi kolomnya di sini kan masih jejer gitu ya, terus terpisah cuma dengan koma di sini teman-teman. Nah, ini ada koma, maka mari kita pisahkan. Caranya kita border kolom A terlebih dahulu, kemudian di sini ada tab data. Nah, di sini ada text to column. Kita next. Nah, di sini ada delimiters, pilihan-pilihan maksudnya yang memisahkan tabnya ini apa sih, yang memisahkan karakternya di dalam tabel itu apa. Ternyata tadi kan kita lihat ada apa yang memisahkan itu koma ya teman-teman. Nah, jadi kita klik koma saja, tabnya dihilangkan, terus kita next, kita finish. Nah, akan jadi seperti ini teman-teman. Oke, kita itu ya di per kolom dilebarkan. Kita lebarkan lebih dahulu. Nah, kita klik sampai kita muncul tombol seperti ini teman-teman, kemudian kita klik 2 kali ya. Nah, kita klik 2 kali, nah biar bisa lebar dengan sendirinya. Nah, dia akan lebar menyesuaikan dengan karakter atau huruf-huruf dan angka yang terdapat di dalam tabel ini teman-teman. Nah, ini juga sampai akhir ya teman-teman. Oke. Ini juga. Sampai bagian akhir sini. Oke, nah sampai sini ya, ada sampai kolom M. Jadi ini kolom M. Datanya ini ada banyak teman-teman, sampai ke bawah ini nanti. Ya teman-teman, datanya ada banyak, ada sampai ribuan nanti. Oke, setelah itu kita akan perbaiki total penjualan teman-teman. Nah, ini harusnya kan kalau total penjualan ini kan bukan dipisah dengan koma ya, tapi harusnya kan titik. Kalau RP itu kan harusnya kita pakai titik ya, harusnya. Oke, maka kita ubah menggunakan koma di bagian angka ini, kita ubah dengan titik. Caranya kita tambahkan kolom terlebih dahulu. Kita pilih kolom yang setelah total penjualan ya teman-teman. Kita kemudian klik kanan di bagian mouse, terus insert. Nah, di sini insert tabel terlebih dahulu teman-teman, seperti itu ya. Nanti kita pertama-tama kita tulis angkanya sesuai harganya total penjualan itu teman-teman, 9.841.500. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah itu kursornya kita sampai tanda sini. Kemudian kita kembali ke tab home. Nah, di sini ada seperti ini. Nah, di sini ada flash fill, fitur flash fill. Kita klik flash fill. Oh, sebentar. Nah, seperti ini teman-teman. Akan muncul seperti ini. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi ini bisa langsung kayak yang baris bawahnya itu mengikuti format bagian yang paling atas. Kita bisa hapus di sini ya teman-teman, karena sini kan kita sudah tidak memerlukan, kita bisa hapus, delete, klik kanan. Nah, ini kita ganti tadi total penjualan. Oke,
Yang setelah itu kita ubah tanggal ordernya teman-teman. Nah, tanggal ordernya ini kita saya hanya ingin memasukkan untuk yang bagian tanggalnya 2018 sampai 24 ini teman-teman. Ini untuk yang jam waktunya ini kita nggak perlu karena kita tidak memerlukan gitu ya teman-teman. Nah, sebelumnya untuk yang bagian tanggal order ini termasuk jenis kolom apa? Jadi di dalam Excel ini terdapat dua jenis kolom, ada kolom teks dan ada juga kolom angka. Maksudnya kolom teks ini mulai karakter atau mulai penulisannya itu dimulai dari sebelah kiri kalau kolom teks. Sedangkan yang kolom angka seperti ini bagian harga ini penulisannya dimulai dari sebelah kanan, bagian kanan. Itu namanya jenis kolom angka. Sedangkan yang tanggal order ini termasuk dalam jenis kolom teks karena penulisannya dimulai dari sebelah kiri. Ya, ini nanti jenis-jenis kolom ini akan mempengaruhi rumus kita nantinya kalau ingin menggunakan rumusnya. Seperti saat ini ya teman-teman. Saya akan menggunakan rumus left yang nantinya akan bisa memisahkan atau hanya mengambil angka yang diperlukan saja. Pertama-tama saya akan membuat kolom baru ya teman-teman. Klik kanan di bagian sini, kita insert. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk caranya, karena ini tadi termasuk jenis kolom teks ya teman-teman, jadi kita pilih rumusnya itu left sama dengan, kita kasih sama dengan. Jadi teman-teman jangan lupa kalau setiap memasukkan rumus di dalam Microsoft Excel itu diawali dengan sama dengan. Nah, setelah itu kita cari left. Nah, left seperti ini ya teman-teman. Kenapa left? Kan di sini kan biasanya ada pilihannya ada left dan right. Kalau left ini tadi yang menyesuaikan. Left itu karena dia termasuk jenis kolom teks. Kalau saya memasukkan jenis kolom angka, maka di sini rumusnya harus right gitu ya teman-teman. Saya left, kemudian ini dalam kurung. Ini kemudian saya ini E2. Kenapa E2? Karena ini adalah kolom yang ingin saya ubah teman-teman. Kemudian ada titik koma. Nah, di sini kita menyesuaikan di sini. Ini rumusnya dari teks sudah memunculkan rumusnya. Gimana sih dia merekomendasikan rumus? Ini di sini ada titik koma, kemudian ada numcars. Numcarsnya ini maksudnya berapa jumlah angka yang ingin kita ambil dari baris E2, dari kolom E2 ini teman-teman. Nah, kan kita mau ambil tanggalnya saja. Nah, kita hitung teman-teman. Jadi di sini mau ambil berapa angka? Coba ya kita hitung dari angka 2018 itu ada 4 angka. Kemudian ada strip jadi nambah 1, ada 5, nanti ada 5 karakter. Kemudian 04 jadi 5 karakter tambah 2 karakter ada 7. Kemudian strip lagi jadi 8, kemudian ada 24 di sini dari 8 kemudian nambah 2 karakter lagi berarti ada 10 karakter. Jadi di sini saya ingin memasukkan 10 karakter gitu teman-teman. Nah, ini untuk yang bagian belakang ini saya tidak ingin memasukkan lagi. Nah, kemudian kita tutup kurung, kemudian klik enter. Nah, akan jadi seperti ini teman-teman. Jadi ini yang penomoran waktu-waktu ini kan tidak akan ikut, soalnya tadi kita kan hanya menambahkan 10 karakter sesuai dengan yang ada karakter di sini ya teman-teman. Nah, ini karena kosong semua yang bagian bawahnya, kita klik pojok kanan sini, kemudian double klik. Nah, akan jadi seperti ini sampai bawah ini nanti akan ngikut seperti ini ya teman-teman. Kemudian kan ini ada 2 tabel yang sama gitu ya teman-teman. Nah, kita tidak boleh mendelete-nya, yang bagian tanggal order ini kita tidak boleh delete teman-teman, nanti jadinya akan berbeda. Nah, kita coba ya, misal kita mau delete ini, kita delete. Nah, nanti jadinya di sini ref gitu teman-teman, karena tidak bisa mengikuti rumus. Nah, kita unduh terlebih dahulu. Nah, kita kembalikan ya. Jadinya harus gini teman-teman, kita di sini yang bagian kolom F kita blok terlebih dahulu. Kemudian kita Ctrl C atau copy ya teman-teman. Nah, setelah copy seperti ini, kemudian yang bagian sini, kita mau copy paste. Di sini kita paste. Nah, pilih pastenya ini kan ada banyak untuk pilihan paste ya. Opsi pastenya kita pilih yang value, yang ada angka 1, 2, 3. Kita di sini saja. Nah, nanti akan jadi seperti ini teman-teman. Udah jadi ya gitu. Jadi untuk yang bagian sini teman-teman bisa menghapusnya, baru bisa di delete ya teman-teman. Nah, akan jadi seperti ini. Terus kemudian kita tulis lagi. Oh, sebentar, kok ke bawahnya.
Kita tulis di sini tanggal order ya, sesuai dengan penamaan tadi. Tanggal order. Nah, sudah seperti ini untuk tanggal order sudah jadi ya teman-teman. Kemudian kita akan pilih ini, pemisahan kode produk teman-teman. Pemisahan kode produk, mana ya kode produk? Nah, di bagian sini teman-teman. Di sini ada kode produk, ada S24 dan 2022. Anggap saja yang S24 ini masuk nomor produknya, terus yang 2022 ini tahun produksinya bagaimana gitu ya, anggap saja seperti itu. Nah, maka kita pisahkan terlebih dahulu, kita tambahkan kolom lagi, kita insert kolom. Nah, di sini kita ganti dengan nomor merek gitu aja ya teman-teman, nomor merek gitu. S24 ini saya inginnya itu saya pisahkan S24 sendiri di sini gitu loh teman-teman. Kemudian ketik S24 di sini, kita ketik bentar, kita ketik S24 di sini. Setelah itu kita blok ya, kemudian pilih data, kemudian text to column. Ini sama seperti yang memisahkan yang awal pertama kali tadi ya teman-teman, yang dipisahkan dengan koma. Nah, karena di sini kan dipisahkan dengan underscore ya teman-teman di sini. Nah, antara S24 dan 2022 ini dipisahkan dengan underscore, maka kita pilih other, ini komanya. Nah, kita di sini berikan tanda underscore seperti ini teman-teman. Terus kita next, kita finish. Nah, akan jadi seperti ini. Terus kemudian kita kembali lagi ke home. Home ya, kita flash fill. Nah, akan jadi seperti ini teman-teman. Jadi ini kan menyesuaikan, ini S24, ini S18, ini S700. Nah, ini kenapa saya tadi pakai itu ya teman-teman. Jadi ini kan ada 4 karakter, ini ada 3 karakter, ada karakter yang berbeda ini angkanya. Ini S700 sendiri kan paling banyak gitu ya. Jadi makanya tadi saya pakai text to column gitu ya, untuk memisahkan antara karakter angka dan underscore di bawah sini. Oke, setelah itu sudah terpisah mereknya. Kemudian saya bergeser ke bagian telepon. Nah, biasanya telepon kan itu ada seperti 08 gitu ya, atau 62 gitu. Nah, sedangkan di sini kan masih beracak-acak. Nah, karena di sini kan biasanya kalau tulisan 0 di bagian jenis kolom angka itu, maka Microsoft Excel itu tidak akan bisa membacanya teman-teman. Maka sedangkan di bagian telepon ini dia kan termasuk dalam jenis kolom angka. Kenapa? Karena dia dimulai dari sebelah baris kanan, bukan dari kiri. Nah, sedangkan kalau yang nama pembeli nih, pilih Anugrah, ini kan berasal dari tulisannya kan berasal dari bagian sebelah kiri ya. Sedangkan yang telepon ini dari sebelah kanan. Maka kita pindah terlebih dahulu teman-teman menjadi jenis kolom teks agar nanti angka 0-nya terdeteksi ya teman-teman. Caranya kita insert kolom terlebih dahulu. Insert lagi ya teman-teman di sini. Kemudian ditaruh di sini, ada sama dengan terus ini ya teman-teman, ada tanda petik 2, terus kemudian kita tambahkan dan. Setelah itu ini masukkan seperti ini. Nah, terus klik enter. Kenapa K2? K2 ini adalah kolom yang ingin kita ubah gitu ya teman-teman. Ini kolom K terus baris kedua, maka K2. Terus kemudian kita klik enter. Nah, jadinya akan seperti ini. Dia akan berubah formatnya menjadi jenis teks. Nah, perbedaannya kan bisa dilihat ya teman-teman. Ini yang kolom K ini dimulai dari sebelah kanan, kalau yang kolom L ini dimulai dari sebelah kiri, karena dia sudah termasuk jenis kolom teks. Oke, setelah itu biar menarik ke bawah ini teman-teman, kita klik double aja. Nah, akan jadi seperti ini. Oke, kemudian ini kita bisa hapus teman-teman yang kolom K, delete aja ya. Nah, oh tidak bisa teman-teman ternyata.
Jadi harus itu kayak tadi yang bagian itu loh teman-teman, bagian yang tanggal order gitu ya. Kita jadi harus copy paste terlebih dahulu. Kita ini L, kita copy, kemudian di sini kita paste. Nah, akan jadi seperti ini teman-teman. Ini kita hapus saja ya, kita delete. Nah, kemudian kita berikan nama lagi telepon. Nah, akan jadi seperti ini teman-teman. Oke ya, kita agak besarkan. Nah, akan jadi seperti ini. Kemudian kita akan membuat sheet baru, yaitu cek integritas, yang mana di sini nantinya akan bisa mengecek keseluruhan total penjualan ataupun minimal total penjualan dan sebagainya, seperti itu ya teman-teman. Kita buat sheet baru namanya cek integritas di sini. Cek integritas. Nah, akan jadi seperti ini ya. Kita tambahkan terlebih dahulu di sini total penjualan. Total penjualan. Di sini ada count yang bermakna penghitungan gitu ya teman. Totalnya gitu. Terus ada min, ini harga minimalnya gitu ya berapa. Terus ini max, ini harga maksimalnya berapa. Terus ada average, harga rata-rata. Terus ada zero yang bermakna harganya yang penjualannya hanya 0 rupiah gitu teman-teman. Ini kan tadi kan data penjualan spare part, jadi yang datanya terjual hanya 0 rupiah itu berapa gitu. Terus ini ada negatif ini yang berarti kurang dari 0 ataupun masih berarti belum terbayar ataupun minus gitu ya teman-teman. Oke, caranya bagaimana? Ini kita pakai rumus sama dengan count. Ini yang pertama ada count ya teman-teman. Kemudian kita klik di sheet penjualan spare part. Nah, di sini ada yang mana ya, total penjualan. Nah, dicari total penjualan. Nah, di sini total penjualan ada kolom D ya. Kolom D. Nah, kalian teman-teman bisa blok di sini ya. Bisa blok di sini. Atau kalau bisa blok, atau biasanya kalau di blok seperti ini akan tidak muncul teman-teman hasilnya. Jadi kita harus manual. Yang pertama itu D2. Ini kan mulai dari awal kolom yaitu D2. Nah, D2 ya teman-teman, ini di sini D2, kita kasih D2. Kemudian ini total sampai bawah ini ada berapa baris gitu teman-teman. Kita lihat ya. Ada berapa sampai angkanya. Nah, di sini ada 2824. Ini yang paling bawah sendiri. Berarti ini diganti D 2824 kayak gini teman-teman. Oke, setelah itu tutup kurung, di enter. Nah, akan jadi seperti ini. Jadi total jumlah penjualan itu sebanyak 2614 mobil, jenis mobil lah seperti itu, jenis spare part. Kemudian untuk yang minimal juga seperti itu, total minimal kita sama dengan, kemudian ada min dalam kurung, kita kembali lagi ke sini. Ini coba, ini saya bisa langsung seperti ini ya. Kadang karena memang sistemnya error, kalau kita klik seperti ini saja nanti bisa error teman-teman. Kalau tidak di klik satu-satu maksudnya dari di awal sampai di akhir gitu ya teman-teman. Kalau saya coba ini dulu ya, nanti kita lihat. Oh, minimalnya 0. Ini berarti salah teman-teman, berarti tidak bisa. Kita klik lagi ya di 2, kemudian 2824. Oh, sebentar. Kita hapus terlebih dahulu aja. Oke. Kemudian di sini ya. Oh, bukan. Nah, di sini ini D2. Ini tadi nomornya kan 2824 gitu ya, teman-teman. Oke, kita tutup kurung, kita enter. Oh, ternyata minimalnya 0, teman-teman. Kemudian maksimalnya ya, rumusnya juga tetap sama kok teman-teman, D2. Nah, rumusnya juga tetap sama dengan kita max
Kemudian di sini total penjualan, enter. Nah, total penjualannya di sini segini ya teman-teman. Average juga seperti itu, sama dengan average. Sini ada average, total penjualan, tutup kurung, enter. Average-nya segini. Untuk yang zero ini rumusnya count if teman-teman. Count if ini ya. Kemudian kolom D tadi itu kembali lagi. Jangan lupa di sini ditambahi. Di sini rumusnya jangan sampai itu teman-teman, terganti ya. Sebentar, ini saya tadi kan sempat pencet terus muncul biru-birunya, itu jangan sampai seperti itu teman-teman. Nah, ini. Kemudian setelah itu kita tambahkan titik koma di sini sesuai dengan rekomendasi dari Microsoft-nya. Titik koma, terus kriteria. Karena zero yang dimaksud ada 0, total penjualan 0, kita masukkan angka 0. Setelah itu tutup kurung, enter. Oh, masih 0 ya. Ini kita cek di sini teman-teman, apakah 0 ya. Cara mengeceknya itu di sini dengan cara total penjualan, terus ada data, di sini ada filter ya. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada 0 ya. Yang 0 ini ada berapa total penjualannya? Oh, ternyata di sini ada 1 teman-teman. Harusnya ada 1. Berarti ini kita tadi salah teman-teman, salah memasukkan rumus. Maka dari itu kita harus ganti lagi. Ini D2 ya. Maka saya kan tadi sudah bilang kalau yang kita cuma ngeblok saja tanpa harus memasukkan ini, maka pasti akan keliru gitu. Oh, masih salah ya. Kita coba lagi. Harusnya ada 1 kan teman-teman. Kita coba lagi teman-teman di sini, sama dengan count if dalam kurung tadi case. Nah, dari sini ini D2 sampai ini yang terakhir tadi nomornya berapa? Nah, 2824 ya teman-teman. D 2824, terus titik koma, terus angka 0, habis itu titik, habis itu ditutup kurung, enter. Nah, ada 1 teman-teman di sini. Terus terganti jadi angka 1 ya. Kenapa angka 1 ya? Sesuai dengan di sini ya teman-teman. Tadi di filternya ya. Kita lihat ini filter ini untuk pengecekan gitu teman-teman. Yang bagian 0 ya. Coba yang bagian 0, 0 penjualan. Nah, di sini ada 1 gitu kan teman-teman. Jadi memang harus ada 1. Filternya kita hilangkan lagi. Untuk yang bagian terakhir ada negatif ya teman-teman. Negatif ini juga sama rumusnya count if ya, sama dengan count if dalam kurung. Kita tetap ini ya teman-teman, D2, di situ 2824 yaitu yang baris terakhir sendiri. Ditambahi di sini ada sesuai di sini tulisannya, kita tambahi titik koma. Nah, kriterianya ini karena ini saya tadi kan negatif ya teman-teman. Kalau negatif kan pastinya itu kurang dari 0 atau kurang dari 0. Saya kasih gini, ada tanda petik, terus tanda kurang dari, terus kita kasih angka 0, tanda petik lagi, tutup kurung, kita enter. Oh, berarti ini ada yang salah teman-teman. Coba ya, kita lihat. Oh, di sini ya, ini harusnya tidak ada teman-teman. Yang bagian ini harusnya tidak ada. Oke, kita langsung di sini. Nah, kayak gini teman-teman, kita enter lagi. Nah, jadi negatifnya ada 0. Kenapa kok ada 0? Kita lihat di sini. Coba filternya kita filter, kita cari. Harusnya kalau ada negatif kan pasti ada angka minnya ya di sini. Nah, ternyata di sini tidak ada angka min. Nah, berarti memang benar-benar tidak ada angka min gitu ya teman-teman.
Coba ini yang minimal ini kok angka 0 ya. Kita coba lagi ya teman-teman. Coba, masa hanya angka 0? Saya kurang yakin, maka kita coba lagi sama dengan resmin dalam kurung. Nah, ini ada mana ya, di 2 di sini. Oh, sorry. Di sini teman-teman. Maaf, ini agak susah, ini ada tulisan. Kita hapus lagi coba. Ini filternya kita hilangkan dulu aja. Nah, cek integritas, kita tulis min lagi. Min dalam kurung. Nah, ini ya teman-teman. Ini D2 dari awal, ini 2824. Kemudian tutup kurung terus enter. Nah, memang minimalnya berarti 0 teman-teman ya. Ini juga tadi, jadi untuk yang rumus di sini tuh yang count, min, max, average itu sama-sama teman-teman. Nah, sama semua kayak gini. Nah, sama semua ya teman-teman. Nah, tapi ini untuk yang total maksimalnya ini kok itu ya. Saya rada ragu. Kenapa ragu? Karena ini kok sampai mencapai 1 miliar. Ini harusnya kan tidak mencapai 1 miliar gitu ya teman-teman. Min count. Nah, harusnya kan tidak mencapai 1 miliar gitu ya. Ini berarti ada yang salah dengan itunya di sininya teman-teman. Mari kita filter terlebih dahulu dengan total penjualannya. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat yang 1 miliar paling bawah. Nah, kita klik OK. Nah, di sini datanya. Ini 97 dikalikan berapa ini? 1.300.000 ini masa 1 miliar hasilnya? Berarti ini salah teman-teman. Harusnya kan kalau dipikir secara logika hasilnya tidak mencapai 1 miliar. Jadi ini ada salah. Kemudian kita ganti, kita ubah teman-teman. Caranya seperti apa? Nah, kita caranya ganti sama dengan kita kalikan ya antara ini, di sini ada kuantitas dengan harga. Kuantitas ini barang yang dijual dikalikan dengan dikalikan dengan harganya, per harganya gitu ya teman-teman. Harganya ini 1.300.000, nah terjualnya 97. Sama dengan kayak gini. Terus habis itu untuk perkalian itu ada, kita pakai format rumus nih, tanda bintang kecil, kemudian di sini kita enter. Nah, hasilnya hanya 127. Kita lihat cek integritas. Loh, ini kok tidak benar, ini ternyata maksimalnya masih 779. Di sini padahal 127. Harusnya ini kan ya. Berarti ini ada yang salah lagi nih, teman-teman. Kita coba filter lagi. Ada yang salah lagi nih mesin. Kita kasih filter ya. Kita lihat, kita cari yang 779. Bentar. Nah, ini yang paling bawah. Ini sampai yang 779. Kita cek lagi ya. Nah, ini teman-teman, harusnya 76 kali 1.026.000 ini harusnya tidak sampai mencapai 779 juta gitu. Berarti ini ada yang salah. Kita ubah lagi ya. Berarti kita kalikan lagi. Nah, tapi teman-teman kalau misal mau mengubah kuantitas dan harga ini kan sudah termasuk dalam data awal dari perusahaannya. Jadi teman-teman harus izin terlebih dahulu, maksudnya mengonfirmasi ke bos teman-teman. Ini maksudnya kok ada total penjualan yang salah gitu. Jadi dibenarkan. Nah, tadi totalnya ini ada 77 juta, tidak sampai 770-an gitu ya. Kita cek lagi. Nah, di sini maksimalnya paling banyak itu segini ya, teman-teman. Oke. Setelah itu di sini kita tambahkan blank ya teman-teman. Blank ini maksudnya untuk cari data yang tidak terdeteksi atau total penjualannya tidak ada. Kita cari caranya dengan rumus sama dengan count blank. Di sini ada count blank, kita klik. Nah, kemudian lagi di sini ada sebentar. Ini harusnya itu. Bentar, kita hapus terlebih dahulu. Ini filternya kita ganti saja. Oke. Cek integritas, kita kembali lagi sama dengan count blank di sini. Oke, setelah count blank ya. Setelah itu di sini
sama seperti tadi. Nah, kita kasih D2 dan D2824. Oke, setelah itu tutup kurung dan enter. Oke, di sini ada 209. Nah, kita cek di sini ya, teman-teman. Kita kasih filter. Nah, kita cek di sini yang blank itu berapa? Maksudnya yang blank itu yang total penjualannya tidak ada. Di sini ada tulisan blanks. Kita klik OK. Nah, di sini ini ada banyak yang ternyata yang kosong total penjualannya. Kenapa? Ternyata karena status penjualannya masih dalam proses ataupun dibatalkan, tertunda. Jadi di sini total penjualannya belum dimasukkan. Seperti itu, teman-teman. Untuk yang selanjutnya saya akan membuat sheet baru ya. Di sini ada kategori, nomor merek, spare part yang dijual, kemudian ada total. Di sini saya tadi sudah membuatnya ya, teman-teman. Ini caranya saya nanti akan pakai format VLOOKUP untuk memisahkan ataupun mengelompokkan kode produk. Maksudnya yang nomor merek ini dengan berdasarkan merek spare part, merek mobilnya gitu, teman-teman. Misal ini kan di sini yang teman bagian sini S24 ini kan harusnya kalau di kategori di sini ada tulisan Yamaha gitu, teman-teman. Jadi bisa langsung nanti gitu di bagian maka saya tambahkan gitu ya, teman-teman, tambahkan kolom. Nah, di sini mereknya gitu. Saya beri merek. Nah, seperti ini. Jadi nanti S24 akan tertera di sini tulisan Yamaha. Caranya gimana? Caranya kita pakai format VLOOKUP. Nah, VLOOKUP seperti ini. Oke, kemudian tabel nomor mereknya di sini. I2 di sini, teman-teman, kolom I baris nomor 2. Kemudian titik koma. Kita kembali lagi ke bagian kategori. Nah, di sini kita blok dari sini sampai sini, kita blok ya, teman-teman, sampai akhir di sini. Kemudian kita kasih titik koma lagi. Kemudian kita kasih angka 2. Kenapa angka 2? Karena di sini kita ngeblok 2 itu ya, teman-teman, 2 kolom. Nah, di sini ada call index kolom. Kemudian titik koma lagi, kita sesuaikan dengan di sini ya. Ini ada pilihan true dan false. Kita pilih false. Kenapa yang false? Karena kalau yang false ini jadi benar-benar menyesuaikan, teman-teman. Kalau S24 ya nanti ya Yamaha. Kalau S25 ya berarti nanti tidak ada S25 gitu ya, teman-teman. Oke, kemudian kita kasih tutup kurung. Nah, jangan lupa kita kasih tanda tulisan dolar, teman-teman, di sini. Dolar seperti apa? Di sini di bagian keyboard kalian ada tanda dolar. Nah, kalian berikan tanda dolar. Ini tanda dolar fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk nanti memisahkan ya, teman-teman. Kalau mau menseret dari satu baris ke baris-baris selanjutnya itu bisa langsung gitu ya, teman-teman. Buat mengunci rumusnya gitu. Kita enter coba. Nah, akan jadi seperti ini, teman-teman. Nah, ini rumusnya ya. Pakai tanda dolar, jangan lupa. Nah, tanda dolar ini nanti fungsinya buat ini, teman-teman. Nah, kayak gini, biar langsung menyeret antara satu baris nih ke baris lainnya itu biar bisa langsung. Nanti kalau misal kita nggak memasukkan tanda dolar, ini nanti pasti tidak akan terbaca oleh itu Microsoft Word. Dia nanti pasti akan tulisannya error gitu, NA tulisannya seperti itu ya, teman-teman. Jadi kita harus mengunci formatnya pakai tanda dolar seperti ini. Oke. Setelah itu untuk yang menghitung itu ya, teman-teman, menghitung total kategori di sini. Ya, total merek gitu ya. Total spare part-nya. Caranya sama dengan ya. Setelah itu kita count if. Nah, ini count if sudah keluar. Kemudian dalam kurung kolom awal kategori. Kita kembali lagi ke spare part. Di sini nomor merek ya. Nomor merek ini, ini pakai gini, teman-teman. Nah, ini harusnya I2, maksudnya dari yang nomor 2 sampai yang baris terakhir 28, 24 tadi, teman-teman. Nah, setelah itu kita kasih titik koma.
kita kembali lagi ke kategori, kita klik Yamaha di sini, tutup kurung, enter. Loh, ini 0, salah ini teman-teman, berarti ada yang salah ini. Ada yang salah ini teman-teman. Bagian mana ya? Coba nih kita lihat. Mungkin bagian sininya harusnya bukan I gitu ya. Mungkin bagian saya lupa teman-teman, saya lupa. Oke guys, sebentar. Harusnya kita buat itu dulu. Kita membuat itu dulu teman-teman. Oh, bukan. Ini berarti bukan I teman-teman. Mungkin bukan I ya. Tapi yang kolom yang ini, yang J. Kita coba yang kolom J ya teman-teman. J. Ini yang J, enter. Oh, saya coba. Kita ulang lagi ya, conif. Kemudian ini bagian yang merek ini ya teman-teman. Dari J2, J2824. Oke, terus habis itu titik koma. Kembali lagi ke kategori. Ini kolom Yamaha di sini. Nah, di sini sudah keluar. Oke. Saya tadi berarti salah memasukkan itu rumusnya ya, teman-teman. Jadi harusnya untuk menghitung totalnya Yamaha ini ada berapa gitu ya. Conif sama dengan conif, terus habis itu ini saya tadi salah klik kolomnya itu bukan yang nomor mereknya, tapi yang bagian Yamaha di sini ya. Jadi yang J, kolom J ini. Kemudian titik koma B2 yang bagian sini teman-teman, ini maksudnya Yamaha-nya ini akan terhitung berapa, oke? Setelah itu kita langsung ini seret saja teman-teman, kita bisa seret. Nah, akan jadi seperti ini. Jadi ini totalnya seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita akan membuat kategori pentotalan jual. Ya, kita di sini saja teman-teman. Kita buat lagi total penjualan. Nah, setelah itu kita klik di sini lagi. Ada kategori. Nah, kita di sini ya teman-teman. Biasanya kan ada kategori yang kalau harga segini dia masuk yang kategori kecil, kalau harga segini yang kategori besar, sedang gitu ya teman-teman. Ini saya mau mengelompokkan harga-harga, mengkategorikan harga-harga tersebut teman-teman. Jadi menjadi 3 kategori, kecil, sedang, dan kategori besar gitu. Yang besar ini sampai 100 juta ya teman-teman. 100, 1, 2, 3 gini. Kalau mau teman-teman kalau mau nulis titik ataupun rupiah itu teman-teman tidak boleh manual ya. Jadi nanti di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat RP gitu ya. RP secara terformat langsung di Microsoft Word. Jadi tidak memakai manual gitu, tidak ketik manual. Untuk yang sedang ini 10 juta, 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, untuk yang kecil biasanya kan cuma 0 rupiah gitu doang ya. Oke, setelah ini, nah kemudian saya akan membuat untuk RP dan titiknya ya teman-teman. Kita blok terlebih dahulu mana yang ingin dijadikan RP gitu ya teman-teman. Setelah itu di menu home ya, di menu home, kemudian di sini ada tabel format number, ada format number di sini, number format, kita klik. Nah, kita klik yang di sini ada pilihan kategori, saya pilih yang accounting teman-teman, accounting. Nah, di sini ada simbol-simbolnya ya. Nah, ini secara langsung ini saya pilih yang RP. RP kan menandakan bahwa rupiahnya di Indonesia gitu. Decimal places ini maksudnya biasanya kan kalau ada di rupiah kan ada berapa angka di belakang koma gitu ya. Nah, ini saya tidak usah. Jadi ini saya pilih 0 saja. Jadi nanti RP titik ya. Dari pas di belakang angka itu pas tidak ada koma. Kita klik OK. Nah, akan jadi seperti ini teman-teman. Yang 0 rupiah tadi dia berubah seperti ini. Oke. Di sini saya akan menambahkan bagian total penjualan di sini ya teman-teman. Maksudnya mengkategorikan dia masuk kategori kecil, sedang atau besar harganya gitu ya. Saya klik insert dulu ya untuk menambahkan tabel. Nah, ini
kategori kayak gini ya teman-teman. Oke, setelah itu saya caranya menggunakan VLOOKUP teman-teman. VLOOKUP. Nah, kemudian ini D2 kita masukkan kolom ini ya, D2 total penjualan ini tadi ya teman-teman. Terus habis itu ini table array ya, ini kita mengikuti rumus yang disediakan oleh Microsoft Excel saja. Di sini ada titik koma, kita kasih titik koma. Nah, table array ini maksudnya yang di bagian itu teman-teman, tabel kategori ini tadi. Nah, bagian sini teman-teman. Nah, kita klik gitu ya. Nah, kemudian di sini akan muncul ya H2 dan I4 gitu ya. Kemudian kita titik koma lagi, titik koma, call index kolom ini ada dua tabel, kita ada dua kolom, maka kita pilih dua, kemudian titik koma lagi. Nah, di sini ada true dan false. Kita pilih yang true. Kenapa yang true? Karena nanti kan uangnya kan jumlah total penjualan kan tidak pas 10 juta, tidak pas 100 juta gitu kan teman-teman. Jadi mendekati yang nilai 10 itu nanti dia akan masuk ke sedang, mendekati nilai 100 dia masuk yang besar. Untuk yang angka lebih dari 100 juta maka dia masuk ke besar gitu ya teman-teman. Beda lagi yang sama yang ini tadi, S24 merek Yamaha ini tadi, itu kan kita memakai rumus false. Kenapa? Karena ya memang menyesuaikan. Kalau ya S24 itu ya milik Yamaha, S18 ya milik Honda, dia tidak akan bisa berganti-ganti seperti itu. Kita tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, kan jadi seperti ini teman-teman. Ya, kita tarik ya teman-teman. Kita di sini. Nah, ini kesalahan teman-teman. Saya tadi belum menambahkan tulisan dolar. Kalau belum ditambahkan tulisan dolar, maka akan jadi seperti ini teman-teman. Ada tulisan NA atau error gitu ya. Kita undo terlebih dahulu. Kita tambahkan dolar, jangan lupa. Dolar ini untuk mengunci rumus. Jadi maka kita perlu tambahkan dolar. Kalau kita tidak tambahkan, akan jadi seperti itu teman-teman. Untuk mengunci rumus. Nah, kita enter lagi. Kemudian baru kita double klik. Nah, sudah jadi seperti ini. Oke, kita lihat ya lagi ya teman-teman. Nah, nomor order, kualitas harga, sampai sini. Nah, akan jadi seperti ini. Oke, kita ini dulu ya, kita rapikan. Nah, saya rapikan seperti ini dulu ya teman-teman. Teman-teman bisa merapikan sesuai dengan masing-masing ya. Tuh. Oke, ini kemudian seperti ini sudah seperti ini teman-teman. Ini sudah saya kategorikan. Untuk saya kontrol A saja ya teman-teman, kontrol A, kemudian saya pilih tengahkan. Nah, akan jadi tengah seperti ini semua. Saya centeredkan ini untuk penempatannya. Oke, akan jadi seperti ini teman-teman. Nah, mungkin untuk yang jalan-jalan dan PT ini harusnya nggak usah ya. Nah, ini saya taruh gini saja. Ini untuk yang ininya, ini saya taruh tengah. Oke, biar rapi teman-teman. Saya nggak suka kalau tidak rapi ya. Ini juga alamatnya ya mungkin. Alamatnya juga ini. Nah, kita pindahkan di sini. Oke. Ini kita kembalikan di sini. Oke, biar nggak panjang-panjang ini. Bisa diginikan. Oh, ternyata yang bawah ini ada yang kepotong, kekat ya. Nah, sesuaikan saja. Oke, seperti ini teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.